Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfon Khayardomo. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui bahwasannya dia itu pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Di sini kami menggunakan caranya menggunakan nav bias dan rapid miner. Sebelum kita masuk untuk pembahasan selanjutnya, apa itu rapid miner ya kan? Rapid miner itu merupakan software yang berdiri sendiri untuk analis data dan sebagai mesin data mining yang dapat yang dapat diintegrasikan pada produk sendiri. Rapid miner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat dikerjakan di semua sistem informasi, sistem operasi. Dan kedua, apa itu Navi Bayes gitu ya? Navi Bayes itu adalah salah satu algoritma pembelajaran indukatif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Adapun di situ masuk di desain. Nah, mungkin desain ini uh, bisa kita mencari, inilah dia bentuknya, bentuk uh, rapid miner itu, aplikasi rapid miner. Di sini kita akan mengetahui bagaimana pencarian bahwasanya dia itu pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Oke, dan selanjutnya akan dijelaskan sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan naif bias pada rapid binar. Di sini ada desain, yang mana di dalam desain ini berisi data deals tested, operator naif bias, apply model, dan operator performance. Data deals dihubungkan ke operator naif bias, dan data training ini akan dimasukkan ke operator naif bias untuk dipelajari pola datanya. Setelah nanti dipelajari pola datanya, dia akan menghasilkan model, yang mana di dalam model ini ada nilai probabilitasnya. Setelah itu, data uji dihubungkan ke apply model. Untuk mengetahui seberapa cerdas model naif bias ini, maka kita menggunakan operator performance, yang mana dari apply model dihubungkan ke performance, dan model dihubungkan ke result untuk melihat seperti apa model yang dihasilkan. Dan tak lupa juga, example-nya juga disambungkan ke result. Kemudian kita jalankan. Nah, ini dia data hasil pengujian tadi. Di sini ada feature customer, dan di sebelah kanannya juga ada prediction dari feature customer. Pada kolom pertama ini adalah kolom dari label data uji, dan kolom sebelah kanannya ini adalah kolom hasil prediksi atau klasifikasi dari naif bias. Nah, di sini kita lihat dari label data uji yang ke-1 ini bernilai yes, yang ternyata di kolom ke-1 dari hasil klasifikasi naif bias juga mengatakan yes. Artinya, jawaban dari naif bias ini sesuai dengan data uji. Dan seterusnya begitu juga sampai ke bawah. Maka semakin banyak data yang cocok, semakin pintar naif biasnya. Maka semakin tinggi akurasi yang didapatkan pada sistem ini. Untuk melihat performance-nya, kita buka ini. Yang mana performance ini artinya tingkat akurasi yang dihasilkan itu seperti apa. Algoritma naif bias pada data disk ini mencapai akurasi sebesar 92,20%. Artinya akurasi ini sudah tinggi. Jika sudah tinggi, sebagian besar data yang dimasukkan tadi itu berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh si naif bias classifier ini. Setelah itu kita melihat simple distribution-nya. Ini adalah model hasil training yang dihasilkan oleh naif bias.
Di sini terlihat kelas Yes bernilai 0,473 dan kelas No bernilai 0,527. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya dari kelompok 1. Kemudian saya akan menjelaskan hasil akhir distribution table. Yang dimana hasil akhir distribution table memiliki atribut, parameter, yes dan no. Dimana di sini contohnya atributnya parameternya mean, yes-nya 35.150 dan no-nya 55.167. Di mana di sini yang no yang paling besar. Kemudian yang kedua yaitu X juga, dan parameternya standar deviation yes 14.378 dan no 17.284. Di sini juga no yang paling besar. Kemudian yang ketiga gender. Parameternya value sama dengan male. Yes-nya 0.799 dan no-nya 0.326. Di sini yang paling besar 0.799 yaitu yes. Begitupun dengan selanjutnya. Atributnya gender, parameternya value sama dengan female, di mana yes-nya 0.201 dan no-nya 0.674. Dan selanjutnya atributnya gender, parameternya value sama dengan null, yes dan no-nya sama-sama 0 karena tidak ada. Baru selanjutnya atributnya payment method, parameternya value sama dengan credit card, yes-nya 0.867, no-nya 0.459. Selanjutnya atributnya payment method, parameternya value sama dengan cengkue, yes-nya 0.023 dan no-nya 0.108. Kemudian parameter value sama dengan cash, yes-nya 0.110 dan no-nya 0.433. Kemudian parameter value null, yes dan no-nya sama-sama 0.00 karena tidak memiliki. Inilah hasil dari akhir distribution table. Perkenalkan, nama saya Peter Christopher. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan metode Bayes untuk studi kasus data pelanggan tetap menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini adalah data tentang pelanggan tetap di masa yang akan datang. Nah, contoh dari baris pertama ini adalah dia merupakan umur 64 tahun dengan gendernya male atau laki-laki. Metode pembayarannya dia menggunakan kartu kredit dan dia benar merupakan future customer atau dia merupakan pelanggan tetap di masa yang akan datang. Jadi dari data yang ada diberikan ini ada sekitar 1000 data. Di sini kita menggunakan metode knife bias. Kita ingin mencari probabilitas tentang apakah seseorang tersebut, apakah dari data yang diberikan tersebut dia merupakan pelanggan tetap atau bukan gitu ya. Jadi di sini adalah future customer yang dimana adalah untuk yes dan no-nya. Yes berarti dia merupakan pelanggan tetap dan no dia merupakan bukan pelanggan tetap. Di sini 0,47 didapat dari kita akan menghitung jika dari D2 sampai D1001 yaitu dari 1000 data future customer ini lalu kita bagi dengan kata yes ini. Oke. Ini dalam kurung kita akan menghitung bukan dibagi, maaf, maksudnya adalah D2 1001 dengan membandingkannya dengan yes. Lalu di sini ada dibagi dengan count A yaitu dari D2 hingga 1001. Jadi kalau kita lihat di sini persentasenya mendapat 0,47 atau kalau dalam persentasenya itu adalah 47%. Sedangkan untuk yang no sama juga, hanya kita membandingkannya dengan yang no. Lalu di sini perbandingannya itu adalah 0,53 atau 53%.
Nah, jika kedua hal ini ditambahkan, maka dia akan menghasilkan 100%, yaitu kita menambahkan dari G3 dan G4, yaitu 0,47 ditambah 0,53. Setelah dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasilnya 1. Jika diubah dalam persentase, maka dia akan menjadi 100%. Nah, lalu kita ingin mencari menggunakan metode naive Bayes ini dari gender yang diberikan, yaitu male dan female, laki-laki dan perempuan. Kita ingin mencari jika dia merupakan laki-laki, kita ingin mencari probabilitas kalau dia laki-laki itu dia merupakan future customer atau pelanggan tetap dengan gendernya adalah laki-laki. Cara menghitung probabilitasnya yaitu count if, kita akan menghitung dari gender ini, dari 1000 data ini, kita ambil semua gendernya, kita bandingkannya dengan menggunakan kata male ini. Karena kita menggunakan count if dengan ada S-nya di depan, maka ini pengkondisiannya bisa lebih dari 1. Kemudian kita membandingkannya dari data future customer yes ini, kita bandingkan dengan G12 atau yes ini. Jadi B2001 terhadap male dan untuk future customer-nya D2 hingga D1001 terhadap kata yes ini. Lalu kita bagi dengan kemungkinan atau probabilitas dari yes ini yang bisa didapat dari sini. Jadi inilah kemungkinan dari D2 hingga D1001 terhadap yes. Oke. Kemudian dari hasil ini kita akan bagi dengan ini. Jika kita lihat hasilnya, maka dia menghasilkan yaitu 0,799 atau dalam persentasenya itu 79%. Nah, untuk yang no-nya begitu juga sama, yaitu dari B2 hingga B1001, tetapi kali ini terhadap yang no-nya. Terhadap yang no-nya, yaitu H12. Nah, untuk B2 hingga B1001-nya, gender, maka kita membandingkannya kemungkinannya itu dengan male. Kita mencari yang laki-laki untuk yang dia bukan merupakan pelanggan tetap. Maka probabilitasnya terhadap semua gender dari data ini, gendernya kita ambil semua, lalu dibandingkan dengan kata male ini. Lalu perbandingan yang kedua yaitu dari D2 hingga D1001 future customer terhadap yang no. Kita ingin mencari yang no-nya. Oke, baru kita akan nanti membagi dengan D2 hingga D1001 dibagi dengan H12 yaitu no. Yaitu yang tadi perbandingan untuk kemungkinan atau probabilitas untuk dari semua data future customer ini kita akan mencari probabilitas yang yes dan no ini. Dari 1000 data ini kita bandingkan terhadap untuk kata yang no. Maka dia akan mendapatkan probabilitas yang untuk no. Nah, setelah itu tadi dibandingkan dengan gendernya. Maka kalau kita lihat menghasilnya yaitu adalah 0,326. Yaitu atau kurang lebih sekitar 33% atau 32%. Begitu juga untuk yang female-nya, kali ini sama dengan cara yang sama, tetapi kali ini membandingkannya dengan kata female. Lalu untuk future customer-nya dengan kata yes. Untuk yang no, gendernya kita bandingkan dengan female. Dan untuk future customer-nya kita bandingkan dengan kata no ini. Sehingga didapat hasilnya yaitu 0,201. Lalu untuk yang no-nya yaitu adalah 0,674. Nah, dari data yang diberikan ini kita memiliki usia dari pelanggan, lalu kita memiliki gender, lalu di sini kita memiliki metode pembayaran, yaitu ada 3 dengan menggunakan kartu kredit, menggunakan cek, dan satu lagi menggunakan cash. Nah, ini adalah data-data yang sudah diberikan, data-data pelanggan. Dia merupakan 64 tahun dengan gender dari laki-laki, dia bayar menggunakan kartu kredit, dan ternyata dia adalah merupakan pelanggan tetap. Sedangkan untuk data yang keempat, dia berumur 39 tahun dengan gendernya perempuan, dia bayar menggunakan kredit card dan ternyata dia bukan merupakan pelanggan tetap di masa depan. Nah, jadi data yang diberikan ini kita ingin membuat prediksinya, menghitung probabilitasnya. Nah, kali ini kita akan probabilitas terhadap metode pembayaran atau payment methodnya. Jadi ini hasil 0,867 ini dapat sama seperti gender tadi, hanya saja ini perbandingannya itu dari payment method yang tadi sebelumnya dari gender, maka sekarang kita menggantinya terhadap payment method atau metode pembayarannya.
Lalu kita bandingkan dengan credit card. Jadi dari semua data yang diberikan, kita bandingkan dengan metode pembayaran yang menggunakan credit card. Lalu untuk yes-nya, ini sama seperti sebelumnya, yaitu terhadap future customer atau pelanggan tetap. Tapi kali ini kita ingin mencari metode pembayaran menggunakan credit card yang dia merupakan pelanggan tetap. Berapakah kemungkinannya? Jika kita lihat hasilnya, maka dia merupakan 0,867. Begitu juga untuk yang no, maka untuk metode pembayaran menggunakan credit card, kemungkinan atau probabilitas untuk dia bukan merupakan pelanggan tetap adalah 0,459 atau dibulatkan menjadi 0,46. Nah, caranya sama seperti sebelumnya credit card, hanya saja perbandingannya berbeda. Sebelumnya terhadap credit card, maka selanjutnya kalau kita ingin mencari yang menggunakan cek, maka kita bandingkan terhadap yang cek. Kalau kita ingin yang cash, maka kita akan membandingkannya terhadap yang pembayarannya menggunakan cash. Lalu untuk yes dan no-nya, kalau dia memang terdapat dalam kolom yes, maka kita bandingkannya terhadap future customer yang yes. Sebaliknya, kalau misalnya dalam baris atau kolom yang no, maka kita membandingkan future customer-nya terhadap yang no. Nah, untuk pembayaran cek, di sini didapat 0,023 kemungkinannya untuk metode pembayaran yang menggunakan cek. Sedangkan untuk yang no-nya, di sini 0,108 untuk metode pembayaran cek. Untuk pembayaran cash, dan dia merupakan pelanggan tetap, dia adalah 0,110, dan untuk yang bukan merupakan pelanggan tetap menggunakan metode pembayaran cash, yaitu adalah 0,433. Jadi dari sini kemungkinan atau probabilitas tertinggi yaitu adalah credit card atau 0,867. Jadi kalau menggunakan credit card, probabilitas dia menjadi pelanggan tetap itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode pembayaran yang lainnya. Jadi ini adalah cara menggunakan metode knife bias menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jika kita bandingkan dengan video sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi Rapid Miner, maka hasilnya akan sama. Jika dilihat di dalam distribution sampelnya, maka kita akan melihat hasil probabilitas yang dihitung akan mengeluarkan hasil yang sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh aplikasi Microsoft Excel ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan langkah-langkah secara manual. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori probabilitas digunakan dalam Naive Bayes dalam metode manualnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan di Naive Bayes itu model yang dihasilkan berupa model peluang yang ada di probabilitas. Jadi kita akan melihat datanya di aplikasi Rapid Miner dulu. Di sini ada data. Yields ini adalah data awal yang akan diuji. Jadi data awal dan data ini kita sambungkan ke riset. Lalu kita jalankan. Setelah data yang tadi sudah kita jalankan, akan keluar 4 item. Inilah data 4 item kami, yaitu feature customer ataupun pelanggan, umur, jenis kelamin, dan cara pembayarannya. Ini adalah dataset dari Rapid Miner, namanya itu deals. Jadi di sini kita akan menentukan apakah seseorang itu merupakan pelanggan tetap atau bukan. Berdasarkan dengan ya umur, jenis kelamin, dan jenis pembayarannya. Di sini kita menggunakan 3 metode jenis pembayaran, yaitu credit card, check, dan cash. Jadi di Naive Bayes ini
classifier akan mempelajari pola data dan menghasilkan model mesin learning berupa nilai probabilitas. Nah, ini adalah nilai probabilitas yang akan kita cari. Jadi teman-teman bisa lihat ini pelanggan, ini ada warnanya ya, warnanya sedikit kayak keabu-abuan gitu ya. Jadi ini adalah label. Karena ini supervised learning, jadi kita butuh label untuk menghasilkan setiap data itu berlabel yes atau no. Maksudnya apakah seseorang itu merupakan future customer ataukah dia bukan future customer. Jadi ada rumusnya, rumus Naive Bayes itu adalah ini, P itu disebut dengan peluang atau probabilitas. A per B sama dengan peluang B per A dikali peluang A per peluang B. Nah, di sini ada contoh pengertiannya. Poin pertama atau poin kedua adalah gambar P1 dan seterusnya. Jadi ini kami ada mempunyai 1000 data dan itu kami akan mencontohkan, saya sendiri mencontohkan 10 data saja dari 1 ini sampai 10. Jadi teman-teman bisa lihat di Word ini P per yes sama dengan 4/10. P itu tadi kan peluang. Jadi kita itu akan mencari satu-satu dulu. Kayak peluang yes-nya itu berapa, peluang no-nya itu berapa, itu terlebih dahulu. Jadi peluang yes itu sama dengan 4/10. Dan peluang no-nya itu 6/10. Dari mana dapatnya? Gampang. Teman-teman bisa hitung dulu di sini. Yang feature customer yang yes, tadi ada 4. Berarti dihitung 1, 2, 3, 4. Kenapa 4/10? Tadi kan saya bilang kami memakai contoh 10 data saja, jadi 4/10. Dan no-nya itu 6, mengapa? Karena kita hitung juga, no-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 10 juga. Seperti itu teman-teman, jadi kita dapat hasilnya. Dan P-mile per yes, jadi peluang laki-laki yang termasuk iya itu sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Jadi dari gender ini yang termasuk male laki-laki yang pelanggan yaitu ada 4. Kita hitung aja 1, 2, 3. Oh sorry, ada 3. 3/4. Kenapa 3/4? Tadi kan saya jelaskan. Di sini yes-nya itu ada 3/4-nya itu dari hasilnya si peluang yes yang tadi. Dan female no-nya itu ada 2/6. Jadi kita hitung dulu. Female no-nya itu 2, 1, tadi saya menjelaskan di sini peluang male-no-nya itu ada 2/6. Teman-teman bisa hitung aja. Yang male yang no itu 1 dan 2 dan 6-nya itu dari tadi ini peluang no-nya ada 6 dan seperti itu seterusnya, ada credit card. Nah, di sini ada credit card yes-nya itu ada 4/4, no-nya itu 5/6 dan cash-nya itu 0/4, 0/6, ceknya yang yes itu
0/4 dan cek yang no itu 1/6. Inilah nilai probabilitas dari hasil learning dataset yang ada di RapidBiner ini. Yang ada 10 yang saya contohkan seperti data tadi. Baru di sini model yang dihasilkan berupa nilai probabilitas ini bisa menghasilkan new customer yang baru ataupun pelanggan yang baru. Contohnya dia mintanya gendernya itu male atau laki-laki. Payment methodnya itu credit card, cara pembayarannya. Jadi ada data baru nih customer, gendernya laki-laki dan cara pembayarannya itu dia melalui credit card. Sekarang kita akan mengklarifikasikan new customer itu kira-kira pelanggan tetap atau bukan ya. Ya, cara menghitungnya itu gampang. Yang tadi rumusnya seperti yang di awal ini. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi cara menghitungnya itu kita hitung dulu dia masuk ke kelas yes atau no. Jadi kita hitung satu-satu, yaitu dengan peluang buka kurung new atau yes sama dengan peluang mail atau yes dikali peluang credit card atau yes per itu sebenarnya per ya, P atau yes. Jadi sama dengan nilai mail itu kan tadi yang yes itu 3/4. Lalu yang credit card itu 4/4. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan peluang yes itu 4/10. Nih teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Yang ini dan yang ini. Jadi dia itu dibagi dulu. 3 dibagi 4 dikali 4 dibagi 4 dikali 4 dibagi 10. Dapatnya itu hasilnya 0,3. Teman kita menghitungnya dengan sesuai rumus. Lalu setelah peluang yes yang sudah dapat, kita cari peluang yang no. Karena kan kita di sini mencari apakah pelanggan itu merupakan future customer atau bukan. Setelah yes-nya dapat, kita masuk ke peluang yang no. Sama dengan female no dikali peluang credit card yang no. Per peluang no. Jadi di sini ini female no dikali credit card no dan peluang no. Masukkan ya 2/6 dikali 5 dibagi 6 dikali 6 dibagi 10 sama dengan hasilnya 0,1666 dibulatkan menjadi 0,17. Jadi teman-teman gak usah bingung, tinggal ikuti sesuai dengan rumus saja. Ini adalah rumusnya, sama seperti ini contohnya. Lalu setelah kita mendapatkan nilai pelanggan yang baru yang yes dan yang bukan atau setelah kita mendapat hasil peluang yes dan peluang no, kita akan bandingkan. Ternyata peluang
new jadi peluang yang bukan pelanggan baru lebih besar dari peluang yang merupakan pelanggan yang baru atau pelanggan yang tetap. Berarti probabilitas new customer no lebih besar dari new customer yes. Artinya sama dengan berarti seseorang itu bukan future customer. Berarti si Mel ini adalah ini dari hasil new customer yang baru tadi, dia bukan merupakan pelanggan tetap. Seperti inilah kerjanya. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kami ini bisa saya ambil bahwasanya keputusan yang bisa kita ambil dari naive bias dan pivot miner itu memungkinkan lebih akurasi apabila hasil yang kita inginkan naive biasnya lebih pintar, kan? Jadi naive bias itu lebih baik dari sistem Trump, tetapi kita bisa bikin distribusi lebih baik dengan tuning sehingga kita dapat akurasi yang lebih baik. Jadi kita dapat bahwasanya aplikasi naive bias ini adalah suatu pengambil keputusan gitu. Jadi kita lebih bisa mengambil keputusan dari tanpa harus menggunakan yang namanya manual gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.